Siapa yang bisa mengumpulkan manusia sebanyak ini? Tak ada lain kecuali kuasa Allah SWT. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau tidak begitu bangkit angkuh kita, bangkit sombong kita. Kalau tidak begitu datang kita merasa takbur. Ramai orang di percut tadi Ustaz. Ramailah kita panitianya. Muncul ego kita. Makanya kalau datang sifat aku, sifat sombong, untuk mengusir setan cepat-cepat bertakbir. Bapak yang punya mobil baru, hebat mobil kau ni ya. Allahu Akbar. Masih kredit. Gitu juga dengan ibu. Kalau dipuji orang jilbab ibu, cantik jilbab kau ni ya. Di mana belinya ni? Allahu Akbar. Pinjam punya orang. Supaya hilang angkuh kita, hilang sombong kita. Maka yang pertama yang menyebabkan kita masuk neraka nanti adalah sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya misqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Mudah-mudahan yang sombong pulang dari tabligh akbar ini hilang sombongnya. Tak juga hilang sombong sesudah tabligh akbar ini datang lagi pengajian. Tujuannya untuk apa? Menghilangkan sombong. Duduk di bawah sama rendah, tegak sama tinggi. Kenapa Ustaz berdiri? Karena kalau saya duduk, yang situ pula berdiri. Nah, cuma kalau saya berdiri. Padahal sudah disediakan kursi. Orang berebut-rebut mencari kursi. Saya udah dikasih kursi, tak mau saya duduk. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Nanti kalau saya duduk di atas kursi, sementara orang-orang tua tokoh masyarakat di bawah, bapak ibu tak masalah. Tapi yang menonton acara ini kan tak kemana-mana. Keluar komen, tengok tuh Ustaz sombong, macam raja aja dia duduk di atas, sok hebat. Udahlah kurus kering, sok mantap. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hilangkan sombong, hilangkan angkuh. Sadari diri bahwa kita ini dari tanah. Betul? Tolong angkat tangan yang dari besi. Yang dari besi cuma dua, Robocop sama Transformer. Yang lain itu dari mana? Dari tanah. Ibu yang cantik-cantik dari tanah. Bapak yang ganteng-ganteng dari tanah. Anak muda yang kaya-kaya dari tanah. Apa yang disombongkan? Apa yang diangkuhkan? Nanti kalau ada kawan ibu yang wirid yasin, sama-sama marhaban, sama-sama nasid, sama-sama tetangga sombong, ambil tanah dekat sama dia. Ini kawan. Apa disombongkan? Kita ini tak ada apa-apanya. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut emak kalian. Dia yang mengeluarkan kalian dari perut emak kalian. La ta'lamuna syai'a, tak tahu apa-apa. Keluar dari perut emak, tak tahu apa-apa, tak membawa apa-apa. Jangankan harta, jangankan benda, nama kita pun dikasih orang. Ada yang lahir udah bawa kartu nama? Tak ada. Abdul Somad keluar dari perut emaknya, tak tahu apa-apa, namanya pun dia tak tahu, dikasihlah nama. Siapalah cocoknya nama anak yang baru lahir ganteng putih ini ya? Dikasihlah nama Solah. Nama saya waktu lahir dulu dikasih Solah. Solah bahasa Arabnya bagus, tapi kan orang Melayu tak tahu bahasa Arab. Kata mak saya, gantilah ya, Solah itu nama ikan. Ikan Solah, ikan selar bahasa Melayu. Tapi ikan Solah, masa nama ikan? Kalau gitu diganti atuk saya lah yang ada so-nya juga, dikasihnya Somad. Nah, Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Hai Abdul Somad, jangan kau sombong. Nama engkau pun dikasih orang lain. Sampai ke percut nih, bukan pula nama dikasih, topi pun dikasih. Sekali layar terkembang surut untuk berpantang, tak akan melayu hilang di bumi. Kasih. Untuk apa orang percut mengasih topi ini? Biar supaya ditengok oleh seluruh orang bahwa selama ini Ustaz Somad pakai topi kupluk, ciut bawah. Begitu dipasang topi ini, apa kata? Dan macam-macam kalian. Ini kurang keris sama tombak aja lagi.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu sampai di depan dipasangkan tanjak Melayu, ditaburkan pula bunga-bunga tadi. Rasa film India rasa. Taburkan bunga-bunga, tinggal hujan gerimis sedikit aja lagi. Begitulah orang Percut memuliakan ustaz. Padahal yang datang ini bukan tuan syekh, bukan tuan guru, bukan macam zaman dulu ustaz kabir, ustaz besar. Yang datang nih ustaz kecil, kurus, kering, itu pun dilaporkan orang pula. Hanya Allah saja yang dapat membalas budi baik. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Ini nanti dibawa pulang ke Pekanbaru Riau, diletakkan dalam lemari, ditulis keterangan. Inilah nak yang dulu dikasih orang Percut waktu ayah ceramah, almarhum Abdul Somad. Inilah jamaahnya. Awak cerita mati dia ketawa. Maksudku cerita almarhum tadi maunya jamaah, janganlah Pak Ustaz. Itulah ketawa. Bukan lama kita hidup di dunia ini. Hidupnya hanya menumpang lalu saja. Singgah ke Medan, singgah ke Kuala Namu, singgah ke Percut, singgah ke perdagangan. Habis itu balik ke kampung asal. Kemana si Fulan? Balik. Ustaz Somad di mana? Udah balik dia udah. Innalillahi wa inna ilaihi. Bapak akan balik, ibu pun akan balik. Kalau bolehlah saya tanya Bu, mana ibu yang lebih dulu ingin? Bapak dulu balik apa ibu? Tapi kalau ditengoklah rasa hati suasana sekarang ini, remuk redam hancur, bak kaca jatuh ke batu. Rasa-rasanya antara saya, ibu dan bapak, nampaknya saya lebih dulu. Maksudnya saya lebih dulu mengiring bapak dan ibu. Mati bukan urusan kita, mati kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Yang penting itu bukan cerita masalah mati, tapi yang penting adalah apa bekal yang akan kita bawa mati. Nih, yang ngasih-ngasih kipas angin ini, inilah orang yang dalam kuburnya dingin. Kenapa? Kipas angin dikasih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 AC di masjid ini. Bayangkan itu, AC dia sedekahkan. Udah 9 pun tak juga dingin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang di ujung sana, gimana, bagaimana bisa menengok ceramah ustadznya di dalam? Rupanya, kenapa orang di belakang sana tak berdiri menengok? Rupanya ada layar monitor. Entah TV siapa dipinjam panitia. Kenapa yang berada di ujung sana bisa mendengar ceramah ini? Itu tolong yang duduk di tembok awas jatuh. Ini tak ada asuransi dari panitianya. Tapi insya Allah semua yang hadir ini diberikan balasan. Anak-anak muda yang datang mudah-mudahan dijauhkan dari narkoba. Anak-anak gadis yang datang dijauhkan dari pacar yang tak bertanggung jawab macam Fir'aun. Ibu-ibu yang datang istiqomah saat malaikat maut mencabut nyawa. Bapak-bapak yang datang diberikan rezeki melimpah supaya bisa nikah istri muda. Aku mau memancing-mancing aja. Maksudku tadi waktu ku ucapkan begitu maunya mereka diamlah kan? Diamlah. Amin. Yang ketawa anak-anak pula macam paham aja boleh. Masya Allah, tabarakallah. Senangnya rasa dalam hati karena di dalam masjid bapak ibu yang duduk dari tadi di dalam masjid ini, dari mulai pagi subuh tadi sampailah jam 9:30 ini, semuanya mendapatkan pahala iktikaf dalam masjid. Apa kata malaikat? Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Ampunkan dosanya, rahmati dia. Ampunkan dosanya, rahmati dia. Ampunkan dosanya, rahmati dia. Selama 2, wuduknya tak batal dan dia tak keluar masjid. Jadi kami yang di luar nih Pak Ustadz, yang di luar itu pun dapat tetap pahala iktikaf karena sopnya tak putus. Tetap dapat. Itu untuk menyenangkan hati yang di luar. Adapun wuduknya yang sudah batal, apa boleh buat? Karena tak bisa pula kalian tahan kan? Kalau kentut, maaf, cakap angin mau keluar, tak usah ditahan. Ditahan. Karena sesuatu yang ditahan akan lepas juga. Walaupun tak berbunyi. Baunya luar biasa.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang bisa datang pengajian ini? Karena hilang sombongnya, hilang angkuhnya. Orang sombong tak mungkin mau datang pengajian. Kalau kemana? Mau pengajian. Di mana? Di masjid. Di mana itu? Di Percut. Siapa penceramahnya? Ustaz Somad. Alah, salah datang. Kalau ustaz kecil nggak level kita itu. Tapi karena datang niat karena Allah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Ini bukan orang-orang sembarangan yang datang ini. Ini yang datang ini adalah orang-orang bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Yang datang ini adalah hamba-hamba Allah yang menghambakan dirinya bukan kepada harta, bukan kepada sampan, bukan kepada ikan. Ada orang menghambakan dirinya pada ikan. Ada, baca dalam Al-Quran. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Hari Sabtu mereka disuruh menyembah Allah, tapi sibuk mencari ikan. Dihambakannya dirinya kepada benda, dihambakannya dirinya kepada harta. Sedangkan kita disuruh menghambakan diri kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iblis pernah masuk surga. Iblis masuk dalam surga. Sedangkan kita minta masuk surga. Wa adkhilnal jannata ma'al. Masukkan kami dalam surga. Iblis pernah masuk surga. Kita minta masuk surga. Mana yang lebih hebat? Iblis apa kita? Apa pula iblis hebat? Saya kalau mendengar ceramah Ustaz Somad ini serba salah. Mau dibilang tidak, hebatlah iblis. Mau dibilang hebat, apa pula hebat? Jadi yang paling selamat diam aja. Mana yang lebih hebat? Iblis yang sudah masuk surga diusir oleh Allah dari dalam surga karena sombong. Malaka anta takabbara fiha, tak layak kau sombong dalam surga. Ukhraj, ukhraj, keluar engkau wahai iblis. Innaka minas saghirin, kau kecil tak ada apa-apanya. Kau kecil tidak ada apa-apanya. Keluar. Karena angkuh dan sombong tak mau bersujud kepada Adam ketika disuruh Allah. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar, aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia dari tin. Tin, tanah. Bukan tin, buah tin, tanah. Aku dari api, warnaku merah, menyala ke atas. Semua orang suka. Dia dari tanah, warnanya hitam, bau, jorok, kotor, rendah, diinjak tapak kaki. Tapi rupanya kalau Allah sudah memuliakan, tanah itu pun naik ke atas dan malaikat-malaikat bersujud kepadanya. Malaikat tak tanya-tanya, langsung saja sujud kepada Adam. Bukan sujud ibadah, tapi sujud mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa kita sujud menempelkan kening yang tinggi, yang mulia ini ke lantai. Ada orang percut sholat menempelkan kening ke tiang. Kalau ada tolong kalian buat videonya, kirimkan. Inilah contoh orang sombong tak mau sujud ke lantai. Allahu Akbar, lepak ke tiang. Mau pejabat, mau orang kaya, mau bangsawan, kalau sudah masuk kemari, ditempelkannya kening ini ke lantai. Allahu Akbar. Abdul Somad ini sekarang keningnya ditutup tanjak ini. Tapi kalau nanti pas mau sholat, sekarang jangan lu nampak kali lebar. Karena kalau tidak menempel kening ke lantai, maka tidak afdol sujud 7 anggota badan menempel ke lantai. 2 ujung kaki, 2 tapak tangan, 2 lutut, 1 kening. Kau rendah, kau hina, kau tak ada apa-apa. Kau katakan subhana rabbiyal a'la. Subhana maha suci, Rabbi ya Allah, a'la, dia yang tinggi, aku rendah. Dia yang kaya, aku miskin. Dia yang mulia, aku hina. Di saat kau rendahkan dirimu, kau rasa kau tak ada apa-apa, saat itulah Allah mengangkat derajatmu. Ketika kau merasa dirimu tinggi, kau merasa sombong, disitulah kau hina, dihinakan Allah. Maka sabar kalau sedang diuji Allah. Sebenarnya Allah mau kita merasa rendah. Abdul Somad, kau ini mungkin udah sombong Abdul Somad karena follower udah banyak. Kau ini mungkin angkuh Abdul Somad karena viewernya banyak. Maka ku uji kau dulu, aku buat kau agak-agak susah-susah sedikit. Tapi rupanya ujian itu adalah membuat orang percut makin banyak mendoakan Abdul Somad. Saya yakin orang percut di malam tadi semua mendoakan, tapi yang paling khusyuk doanya adalah panitia. Ya Allah, udah kami pasang tenda ya Allah.
Janganlah Ustaz Somadku ditangkap ya Allah. Walaupun mau ditangkap habis acara inilah ya Allah. Orang percuma. Sempatlah kami udah nyewa tenda, udah nyewa sound system, udah nyewa itu. Berapa modal kami tak balik? Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini tak ada kurangnya. Siapa yang mewakafkan tanahnya dulu? Siapa yang membangun masjid ini dulu? Sukanya saya menengok masjid ini adalah tak ada tiang di tengah. Ini suka. Kadang kita ceramah di masjid itu tiang-tiang aja. Banyak pula tiang dari orang lagi. Udahlah bersandar di tiang, meleleh pula air liur. Tapi di masjid Bercet ini tak ada tiang. Dan pula jendelanya ini keliling jendela. Keliling jendela. Saya yakin dan percaya kalian di luar sana nengok kami di dalam ini macam ikan dalam akuarium. Masya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak di luar boleh menengok kami di dalam ini macam ikan dalam akuarium. Tapi kami melihat kalian di luar macam perhiasan emas dalam peti kaca. Berkilau-kilau. Ada batu berlian, ada batu samrud, ada batu permata. Pengarah kemari ada batu gilingan. Yang batu berlian mulia karena diletakkan di tangan. Begini saja ibu tu pergi undangan. Menunjuk kangkung pun pakai kelingking. Ini berapa? Yang batu gilingan belum tentu hina. Karena kalau tak ada batu gilingan, cemana orang makan sambal belacan? Betul? Apa pula betul? Blender kan ada? Saudara yang dimuliakan, jangan pernah merasa hina, jangan pernah merasa bangga, karena semua adalah ujian dari Allah Subhanahu. Batu permata digosok 2 kali aja. Batu permata gosok 2 kali, kasih kertas pasir, tengok berkilau. Batu gilingan habis batu hilang binasa, namun dia berkilat tak juga. Tak berkilat-kilat. Oleh sebab itu maka sesuai dengan porsi kita masing-masing. Jangan remehkan, jangan rendahkan. Semua ada jasanya, semua ada manfaatnya, semua ada gunanya di hadapan Allah SWT. Kalau kau kuat, jadilah tiang masjid. Kalau kau rendah, jadilah karpet masjid. Kalau kau merasa tinggi, jadilah lampu masjid. Tapi semuanya adalah punya masjid. Apa maknanya? Hamba yang bersujud bersimpuh di hadapan Allah. Kalau kau kebetulan kaya, jadilah orang kaya yang menjadi donatur masjid. Kalau kau punya kekuasaan, jadilah engkau yang punya kekuasaan dengan tanda tanganmu. Dengan ini tanda tangan seluruh imam-imam masjid mendapatkan bantuan dari APBD. Setuju? Gimana mau tanda tangan? Tanda tangan ustadz tak laku. Siapa yang bisa menandatangani, yang bisa keluar APBD itu? Ketua DPRD Deli Serdang. Bisa atau tak bisa? Bisa. Kalau begitu mana yang lebih manfaat tanda tangannya? Ustadz apa DPR? Hilang semangat awak. Ustadz menyampaikan lewat tausiah, lewat ceramah. Masyarakat memilih orang-orang soleh, orang-orang baik. Orang baik yang sudah dipilih itu perjuangkan hak umat, jangan menjadi pengkhianat. Ada dana-dana dari APBD salurkan untuk penggali kuburan. Setuju? Penggali kuburan tak pernah dipedulikan, padahal dialah yang paling pasti berjasa pada kita. Ada kuburan di Percut ini digali pakai traktor. Orang menggalinya kan? Digali orang. Tak dikenang sepanjang zaman. Tak pernah dia dipanggil. Pernah panitia memanggil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari penggali kuburan. Tak dipedulikan dia. Bagaimana anaknya mau sekolah, bagaimana bininya mau memasak, apa yang akan dipakainya besok, ada dipikirkan orang. Tolong buatkan bantuan bulanan untuk penggali kuburan, sediakan dari uang. Bukan uang kita itu uang bangsa. Itu diambil dari pajak, itu diambil dari bumi, itu diambil dari minyak, itu diambil dari gas. Dengan itu kita sudah menolong hamba Allah Subhanahu wa taala yang tak dipedulikan, yang tak diperhatikan. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid, bertanya, "Mana tukang sapu masjid?" Ada perempuan kerjanya nyapu masjid. Kata Nabi, "Mana tukang sapu masjid yang biasa?" "Sudah meninggal ya Rasulullah." "Kenapa kalian tak kasih tahu aku?"
Dia kan perempuan biasa, orang murah, rakyat jelata, tak ada apa-apanya. Mana kuburnya? Mana kuburnya? Nabi minta tunjukkan kuburnya. Dibawa Nabi ke kubur tukang sapu itu. Nabi langsung sholat jenazah di atas kubur. Itulah dalil boleh sholat jenazah di atas kubur walaupun orangnya sudah masuk kok. Mana tahu Bapak Ibu nanti datang ke Pekanbaru Riau. Mau kemana? Kata supir taksi. Mau ke rumah Ustaz Somad. Dibawanya ke tempat pemakaman umum. Kok ke sini? Udah meninggal kemarin. Maka Bapak Ibu langsung sholat jenazah. Mana kuburnya? Ini. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Sampai habis. Dan Al-Fatihah juga aja. Allahu Akbar. Salawat. Allahu Akbar. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu sampai habis. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Salam. Walaupun dia sudah masuk di dalam. Dalilnya boleh sholat jenazah di atas kubur padahal sudah meninggal itu dari mana? Ini sebab kronologis asbabul wurud ceritanya karena ada perempuan tukang sapu meninggal dan Nabi SAW bertanya tentang dia. Apa kerja dia? Hanya membuang sampah dari dalam masjid, tapi ternyata amalnya jauh lebih besar dari bukit Uhud, daripada orang yang bersedekah karena ria, daripada orang yang berbuat baik karena ingin dipuji orang. Maka jangan pernah merasa diri kita besar, tapi katakanlah bahwa kita ini sebenarnya tak ada apa-apanya, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita hanyalah watakunul jibalu kal'ihnil ma'ufus. Bulu kambing dihembus angin. Ambil bulu kambing, balik dari sini, cari kambing, potong bulunya, letakkan ke tapak tangan, hembus. Watakunul jibalu kal'ihnil ma'ufus. Yang sombong-sombong, yang angkuh-angkuh jamaah, ambil bulu kambing. Jamaah sombong. Kalau Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Sibaya, Gunung Merapi macam bulu kambing dihembus angin, kira-kira Abdul Somad ini macam apa nanti? Tak ada apa-apanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu mobil-mobil yang mahal-mahal, sepeda motor yang mewah-mewah, itu semua akan tinggal semuanya. Yang akan dibawa mati mana? Langkah kaki datang sholat berjamaah, seperak dua perak yang dimasukkan ke dalam kotak infak sedekah, tangan yang menyapu mengusap kepala anak yatim, ibu yang bangun malam tahajud baca Yasin. Itulah yang menolong di hadapan Allah. Adapun mulut yang tak berhenti bercakap membicarakan orang, katanya sudah 3, iya udah 3 kali. Hilang. Kalau sekedar hilang tak bermakna tak apa-apa, tapi justru amal kita diambil orang gara-gara kita membicarakan aib orang. Dan kita selama di masjid ini tak ada bicara aib orang. Yang saya ajak adalah bicara aib kita, bicara kekurangan kita, bicara cacat kita, bahwa kita bukan siapa-siapa dan kita hanyalah hamba yang hina. Di saat itulah mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita insyaallah. Amin. Saya mulai ceramah jam 9:30, sekarang sudah pas jam 10, 30 menit saya sudah menyampaikan. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Setelah itu nanti saya akan menjawab pertanyaan. Mudah-mudahan pertanyaan di percut ini pertanyaan yang bergizi dan berkualitas. Jangan nanti pertanyaannya, Ustaz, kalau kami mancing tiba-tiba dapat ikan duyung, halal apa tidak? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, singkat cerita, malaikat maut pun datang mencabut nyawa kita. Lalu nyawa itu keluar. Macam mana sakitnya? Macam kambing dikuliti hidup-hidup, macam pedang ditebaskan di tempat yang sama beratus kali, macam mata kail pancing yang sungsang ditarik dari kulit ikan, keluar insang-insangnya, disentapkan keluar ikut nyangkut daging itu di dalam. Tak paham saya Pak Ustaz. Yang tak paham balik dari sini beli pancing, cucukkan ke dalam, tarik. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, ringankan kami waktu sakaratul maut. Bagaimana supaya mati ini tak sakit Pak Ustaz? Jangan hidup. Karena resiko hidup adalah berani hidup, jangan takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati aja. Kalau belum sampai masanya mati, gimana Pak Ustaz? Lewat jenazah, ikut. Kalau jenazah lewat, panggil ahli waris. Ahli waris. Ya, itu keluarga kalian ya, boleh aku ikut. Masuklah Pak, masuk. Untuk apa lama-lama hidup di dunia ini? Buat semak sungai Persut tadi.
Buat semak percut aja, tak ada gunanya lama-lama hidup. Khairun nas, siapa yang paling baik di percut ini? Siapa yang paling baik di antara kita ini? Anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat buat manusia. Memang di dunia ini kita macam-macam. Ada yang jadi BKM, Badan Kemakmuran Masjid, ada yang dari umarok pemerintah, ada yang panitia, ada yang ulama, ada yang BKM. Udah ada kotaknya masing-masing. Ada yang bapak-bapak, ada yang ibu-ibu, ada yang anak muda, ada yang orang tua, ada yang sakit, ada yang udah ngap-ngap baung. Yang sakit jangan tersinggung, yang sakit jangan putus asa. Karena berapa banyak yang sakit diponis mati, tak mati-mati. Yang sehat, habis jogging, mati. Mari kita jogging, olahraga. Habis olahraga, mati. Karena hidup dan mati adalah kuasa Allah. Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah menciptakan hidup dan mati? Sebetulnya saya ini kalau ditengok-tengok udah lama mati. Kalau ditengok Abdul Somad ini udah lama mati. Tapi rupanya kata Allah, Abdul Somad, kau jangan mati dulu sebelum jumpa orang percut. Doa orang percut inilah yang membuat saya sampai hari ini masih hidup umur panjang. Ya Allah, kata orang percut, sampaikanlah dia kemari, aku ingin betul nengok dia. Sama tak macam yang di TV One tu, ya Allah. Kadang kita ini menumpang tua, kadang kita ini menumpang doa orang. Kita sangka kita yang bertuah, kita sangka kita yang beruntung, kita sangka doa kita yang makbul. Padahal kita menumpang doa dari ibu-ibu yang soleha. Apa tak soleha? 9 bulan 10 hari anak dikandungnya. Apa tak soleha? Melahirkan anak meregang nyawa. Apa tak soleha? Lakinya mabuk tetap dijaganya. Mabuk tak apa-apa bang, tak apa-apa, tak lama lagi mati kau ni. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita keluar dari dunia ini tak terlalu sakit? Jangan lupa habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Bagaimana caranya supaya ringan sakaratul maut? Mengucap man qala la ilaha illallah. Mengapa ditulis di atas ni Allah, 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 Allah? Supaya mata menengok itu. Kenapa ditulis di sampingnya subhanallah, 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 subhanallah? Supaya mata menengok itu, menengok subhanallah, mendengar subhanallah, mengingat subhanallah. Apa yang ditengok, apa yang didengar, apa yang dicakapkan, apa yang dipikirkan, apa yang direnungkan, itulah yang akan diucapkan nanti waktu sakaratul. Maka di HP itu, buatlah di HP itu subhanallah, foto ya. Jadikan sampul HP. Maka kita tengok subhanallah. Ini enggak, di HP mantan. Nanti waktu mau mati, malaikat benci, bini tak suka. Bang, la ilaha illallah, mampuslah kau bang. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau tengok, apa yang kau dengar, apa yang kau renung di hati, apa yang sering kau cakapkan, yang 5 ini, itulah yang akan datang nanti waktu sakaratul. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Supaya mata selalu menengok itu, tulislah kaligrafi di ruang tamu subhanallah walhamdulillah. Tengok dinding masjid semuanya subhanallah, 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 subhanallah. Kenapa dibuat di atas? Supaya kalau ada orang tidur-tiduran. Karena kalau dibuat di bawah, dipijak-pijak kaki, haram, tak boleh. Nama asma Allah suci agung mulia tak boleh dibawa masuk ke WC, tak boleh dibawa tapak kaki, ditengok ke atas, bagus. Di kamar ibu, di kamar bapak, di langit-langitnya itu, buat subhanallah. Jadi kalau kebetulan mati itu ditengok. Ini di kamar dibuat gambar-gambar artis-artis. Datanglah artis tuh. Pas mau mati nanti datang artis tuh, yang gitu. Masuk neraka yuk. Gitu. Rasakan. Oleh sebab itu yang pertama adalah buatlah mata selalu menengok tulisan-tulisan yang mengingatkan kepada
Allah. Dari Makkah ke Madinah naik bis kalau kita umroh. Coba tengok Makkah ke Madinah di jalan. Subhanallah. Tak lama lagi. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tempat kita begitu tengok, bayar pajak bumi dan bangunan. Makanya pas sebelum mati itu, la ilaha illallah. Pak. Disangka ibu tuh pas mau mati, papa. Ini papa pajak. Saudara yang dimuliakan, bayar pajak itu penting karena itu untuk infrastruktur, tapi keseimbangan di jalan-jalan itu mesti dibuat Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Sambil mengayun anak, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus. Sambil menyuap anak makan, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Siapa nama anaknya? Abdul Aziz. Ya Ahad, Ya Somad. Ada nama saya dalam Asmaul Husna, cuman agak di ujung-ujung, udah mau habis. Itu ada namanya. Yang pertama, buat mata selalu menengok asma Allah. Yang kedua, buat telinga selalu mendengar asma Allah. Yang ketiga, buat mulut selalu mengucapkan asma Allah. Masya Allah, Subhanallah. Ini bapaknya selalu nampak anak gadis cantik. Masya Allah. Apa? Tamparkan ibu itu. Baru innalillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ditengok mengingatkan pada Allah, yang didengar mengingatkan pada Allah, yang diucapkan mengingatkan pada Allah, yang dipikirkan apa yang akan kubawa nanti mati menghadap Allah, yang direnungkan dalam hati. Itulah tuan-tuan guru mursyid mengajar afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemari pukulannya. La ke kanan. La ilaha illallah. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Ini dia di dalam segumpal, sepusat. Jantung kita sebesar tangan kita. Abdul Somad jantungnya sebesar ini. Kalau bapak ibu yang tangannya besar pula. Kalau orang besar tangannya kecil, Pak Ustaz, terserahlah, payah kali. Berdegup, berdetak dirasa sebelah kiri. Jangan sampai detaknya berhenti selain menyebut nama Allah. Guru kami mengajarkan katanya la ilaha illallah, Pak Ustaz. Bagus, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Guru kami mengajarkan katanya Allah, Pak Ustaz. Bagus juga. Allah. Makanya kadang ada orang tasbihnya pelan-pelan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ada yang cepat. Yang cepat itu zikirnya Allah. Yang la ilaha illallah silakan, yang Allah silakan. Cuma yang bahaya ini pas giliran di pinggir jalan dia bertasbih. Pas giliran lewat nenek-nenek pelan. Pas lewat anak gadis cepat. Apanya zikir bapaknya? Tolong berzikir mengingat Allah, mata tunduk ke bawah, hati bersimpuh sujud kepada Allah. Apa yang sering kau ingat, apa yang sering kau renung, itulah yang akan datang waktu sakaratul. Makanya mulut jangan caci maki sumpah serapah. Ini manggil orang, kentut, sini kau sebentar. Makanya nanti waktu mau mati, itulah yang datang. Laqinu mautakum, talkinkan orang yang mau mati, yang mau sakratul maut, ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Namanya talqin. Walaupun Ustadz Abdul Somad yang mau mati, jamaah percut tetap datang ke rumah sakit membisikkan la ilaha illallah. Datang pula orang percut, apa yang kau ajari Ustadz Somad? Dia udah tahu itu, biarkan aja. Karena setan waktu itu datang setan membawa air. Orang waktu mau mati itu haus. Orang waktu mau sakratul maut itu haus, panas. Datang setan bawa air. Mau? Kata setan, mau. Kita pun mengatakan mau. Waktu kita membilang mau itu, kata setan, kalau kau sembah aku, ku kasih kau air. Sembah aku, katakan tak ada Tuhan selain setan, katakan tak ada Tuhan selain iblis, ku kasih kau air. Tapi pada saat itu kita ditolong Allah.
Wa allaw istaqamu 'ala tariqati, orang yang istiqamah dalam zikir, la asqainahum ma'an ghadaqa, kami beri dia air yang tak putus air datang, sehingga tak perlu pada air yang dibawakan setan iblis. Mudah-mudahan kita semuanya selamat saat sakaratul maut itu. Tak berhenti Tuan Imam berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Kalau ada orang meninggal dunia kita nangis, kasihan. Kalau ada orang meninggal dunia kita sedih, menangis. Yang disedihkan bukan mereka, yang perlu dikasihani bukan mereka, tapi yang perlu dikasihani adalah kita, karena mereka sudah melalui 3. Semua orang mati sudah melalui 3. Pertama, sudah pernah menengok malaikat maut. 2, sudah merasakan sakitnya mati. 3, sudah selamat dari su'ul khatimah. Kita ada yang sudah melewati 3 ini? Belum pernah menengok malaikat maut, entah macam mana bentuknya. Belum pernah merasakan sakitnya mati, dan belum pernah selamat dari buruk su'ul khatimah. Itulah maka pulang dari tausiah ini, kita nanti tetap beramal soleh. Yang sudah sholat jangan sombong, yang sudah banyak sedekah jangan angkuh, karena kita belum tentu selamat. Tapi ada satu amal lagi yang bisa menyelamatkan dari sakitnya su'ul khatimah. Apa dia? Shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su'i. Banyak-banyak sedekah membuat orang selamat dari su'ul khatimah. Ini saya yakin dan percaya, orang percut yang bersedekah untuk masjid ini selamat dari su'ul khatimah. Apa sedekah mereka Pak Ustaz? Karpetnya tebal, terasa kaki kita tenggelam dalam karpetnya. Lalu masuk tapak kaki ke dalam saking tebal. Entah udah lunas tak belum, tak tahu lagi. Kemana mata memandang keramik? Coba tengok, keramik. Sampai tiang-tiang pun dikasih keramik. Masjid-masjid lain lantai pun pakai semen. Di sini pakai keramik, karena tak ada yang pandai memasang keramik di atap. Kalau ada atapnya pun di keramik orang juga. Hebat, dermawan tak orang percut nih? Dermawan, suka menyumbang. Yang suka nyumbang suka, yang pelit-pelit juga. Tapi yang perlu kita ikut itu adalah yang dermawan, yang memberikan tanah, yang mewakafkan semen, yang memberikan kosen. Kalau bisa ngasih pintu, kasih pintu. Bisa kasih kosen jendela, kasih jendela. Bisa ngasih keramik, kasih keramik. Bisa ngasih kipas, kasih kipas. Ada yang ngasih kipas biasa, ada yang kipas pakai air, memancur pula air dari situ. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Kalau mau dicari kekurangan masjidnya apa Pak Ustaz? Rasanya tak ada, kurangnya lengkap semua. Tapi kalau mau dicari-cari ada kurang sedikit. Apa? Tak ada kosennya. Masjid tak punya kosen menunjukkan lingkungan aman, tak ada pencuri. Masjid lain kadang-kadang dipakai jerejak busi, dikunci pula pintu, kuncinya sampai 3, kunci atas, kunci tengah, kunci bawah. Sampai subuh tu tak buka solat subuh. Kenapa? Yang bawa kunci tak datang. Tapi masjid percut coba saya tengok, tenang, adab, ayam, semua jamaah yang di dalam tak ada rasa kepanasan. Tak ada. Saya aja yang rasa panas. Dipasang mereka kipas di belakang, 2 biji. Satu atas, satu bawah. Makanya tak bisa ditengok ini gelombang. Nanti masuk dalam rekaman, heran orang itu. Kencang betul angin di percut. Maklum tepi laut. Masya Allah, tabarakallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah lewat kita dari melewati pintu sakratul maut tadi, kita pun mati menghadap Allah. Putuslah semuanya. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, maka putuslah amalnya. Ibu-ibu dulu yang selalu rajin ikut wirid Yasin hari Kamis sore, hari Jumat sore, yang sudah meninggal dunia bisa lagi baca Yasin? Kalau ada ibu sudah mati tiba-tiba ikut wirid Yasin, kawannya pun lari. Cabut kita, woi, hantu ini kan. Bapak-bapak yang dulu rajin sholat duha, berhenti. Adik-adik yang rajin tahajud malam, berhenti. Makanya orang mati itu ditanya oleh Allah, hei orang mati, ya mau ku tambah umur kalian agak sedikit lagi? Apa kata orang mati? Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah kasihlah kami umur tambah sedikit aja ya Allah. Qarib, sedikit, sekejap, sebentar, a moment, just a minute. Sebentar aja ya Allah, kasih kami hidup lagi. Untuk apa? Kalau aku kasih kau hidup lagi, mau apa engkau? Fa'asaddaqa, kami mau bersedekah. Kenapa orang mati itu kalau disuruh hidup mau sedekah? Karena ditengoknya hartanya tak ada yang berguna. Dulu mobil ada 3, tiga-tiganya dijual. Bapak yang punya mobil 3 mobil bapak itu dijual ibu karena mau nikah sama brownies, berondong manis.
Itulah makanya waktu dia mati itu apa kata dia? Kalau aku hidup lagi ya Allah, aku jual tiga-tiganya itu kemarin. Diserahkan ke masjid, selesai. Sakit kali hatiku nengok brownies itu. Tapi jangan gara-gara ini nanti bapak ibu balik berkelahi pula. Abang mau minum teh manis, usah kau buat-buatkan lagi. Kau kasih aku teh manis biar cepat aku mati kena diabetes nih kan? Tahu aku isi otakmu? Janganlah. Tujuan kita mengaji ini kan supaya ingat mati, bukan supaya berkelahi. Kalau makin mengaji makin ingat mati, makin mengaji makin lembut hati, makin mengaji makin rajin bersedekah, ikuti. Tapi kalau makin mengaji makin keras hati, ikut mengaji hanya mencaci maki, ikut mengaji hanya sumpah serapah, pindah pengajian lain. Ini makna mengaji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mati itu minta hidup lagi. Fa asaddaqu, aku mau sedekah. Wa akum minas salihin, aku ingin jadi orang yang soleh. Orang soleh itu siapa? Orang yang tak meninggalkan sholat berjamaah. Tapi Masjid Percut tak usah ajari kami tentang sholat berjamaah. Nih, di hari kerja bukan hari libur aja melimpah sampai mobil pun payah lewat. Apalagi hari-hari yang lain. Untuk lebih meyakinkan bagaimana orang sholat berjamaah, tengok subuh besok. Kalau subuhnya sudah macam ini, ramai subuhnya macam sholat Idul Fitri, Idul Adha, sampai ke dinding, sampai ke tembok, itu menampakkan bahwa selamat kita dari sifat munafik. Karena orang munafik paling susah sholat subuh. Pak Ustaz, suami saya susah sholat subuh. Munafik kan? Saya pun susah juga, kalian berdua munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik tempatnya kerak api neraka. Neraka itu apinya di bawah. Lalu kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke atas. Maka yang paling panas paling bawah. Itulah letaknya orang munafik. Maka kita hilangkan sifat itu dengan sholat subuh berjamaah. Kami yang perempuan ini Pak Ustadz, perempuan sholat di rumah. Perempuan sholatnya di rumah. Tapi kalau dia ke masjid, Pak, perempuan sholat di masjid ditutup pakai tirai. Ini tirai. Kenapa tirai ini dibuka? Tak apa-apa, sedang pengajian. Tapi nanti habis pengajian mau sholat zuhur, tutup supaya tak nampak. Karena banyak laki-laki kalau sudah menengok perempuan hilang khusyuknya. Maka dikasih tirai. Ibu yang dibalik tirai itu pula jangan bersuara kuat-kuat. Saya dulu heran, kenapa perempuan disuruh sholat di rumah? Mengapa tak di masjid? Baru saya paham rahasianya. Suatu hari saya cepat datang ke masjid, laki-laki belum datang. Tiba-tiba saya dengar dari balik tirai itu, patutlah disuruh di rumah. Hampir pingsan, kita sangka hantu. Ibu-ibu sholat ke masjid bagus, tapi dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Ke masjid jangan pakai celana sempit. Nanti ke masjid pakai celana sempit, banyak atuk-atuk masuk parit menengok. Pakailah baju panjang, tutup aurat. Anak-anak kecil boleh kami bawa ke masjid, bagus. Allah bisa karena biasa. Apa kata orang Melayu, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Ini kenapa terbawa-bawa sudah tua ke masjid, dari kecil dibawa ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun datang menenteng anak, membawa ke masjid. Itu kenangan akan diingat anak. Masih ingat lagi dari tepi pantai matahari akan tenggelam, ufuk merah. Nampak anak-anak pergi mengaji, membawa alif-alif, pergi ke surau langgar musola. Dari maghrib ke isya tak ada TV. Maghrib ke isya stop internet. Maghrib ke isya anak-anak semuanya mengaji. Alif dia alif bawah, alif depan u a i u. Percut masih ada orang alif dia. Ada lagi? Oh, tempat saya udah tak ada, udah punah. Tempat saya ngaji orang sekarang AAA, bataba, batata, batasa, basaba. Nah, mau pakai alif dia TA bagus, mau pakai AAA, bataba, batata bagus. Intinya membaca Quran. Sini Bu, sini Pak, sini Nak. Maghrib, Isya, HP mati, TV mati. Stop. Anak-anak panggil, sini Nak, sini. Pergi masjid, pergi. Ayah sama Mak, kami mau nonton TV. Kalau ayah kencing berdiri, maka anak kencing maraton. Cemana mereka mau ke masjid, bapak tak ke masjid. Cemana mereka mau pakai kain panjang, anak-anak suruh pakai kain, pergi ke masjid. Ayah pakai celana pendek di rumah. Mana pakai celana pendek, lutut berkudis. Pakailah kain, pergilah ke masjid.
bawalah keluarga. Dari maghrib ke isya anak-anak mengaji, bapak duduk berzikir, buka Quran, baca Yasin, kirimkan ke almarhumah datuk nenek. Habis isya pulang ke rumah, mungkin tengok berita sebentar, mungkin mengakses berita. Habis itu tidur, bangun malam sholat tahajud. Kalau sempat kau angkat kedua tangan, usolli sunnat tahajud rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu yang menolong di hadapan Allah SWT. Kawan ketawa yang banyak, kawan ketawa yang banyak, kawan menangis tak banyak. Jangankan mati nanti, di dunia ini pun kawan menangis tak banyak. Itu buktinya, saya dibully di internet tak banyak bela. Tapi kalau udah kawan ketawa begitu banyak. Maka ingat, yang akan menolong kita tak banyak kecuali amal. Tak beramal gara-gara anak, tak baca Quran gara-gara anak, tak berzikir gara-gara anak. Ingat, mati tak bawa anak. Betul? Ada orang mati bawa anak? Mana? Orang hamil, mati dia, mati anaknya. Gara-gara suami tidak beramal, gara-gara suami tidak bersedekah, gara-gara suami tak tahajud malam. Ingat, kau mati, suamimu kawin lagi. Tapi jangan gara-gara ini pula bapak ibu meninggalkan. Tapi kemana semuanya akan kita bawa? Semuanya akan membesarkan anak, itu pun juga ibadah. Tapi gara-gara membesarkan anak sampai lupa baca Quran, sampai tidak ikut zikir. Ibu Anu kemarin ikut majelis zikir wirid Yasin kita. Ya, cuman sekarang dia kok nggak datang. Jaga anaknya kan kecil. Kenapa nggak dibawa? Takut mengganggu. Oh, ibu yang anu anaknya kan sudah besar. Anaknya udah besar. Terus anak yang besar itu pula menitipkan anaknya. Berapa banyak ibu-ibu yang awalnya bantu-bantu lama-lama jadi ibu-ibu muda yang baru punya anak 1-2, kau titipkan anakmu kepada emakmu. Dulu dia tak tahajud gara-gara engkau, dulu dia tak sholat duha gara-gara engkau, sekarang dia tak sholat duha gara-gara anakmu. Mana baktimu kepada orang tua? Oleh sebab itu maka ini momen amat sangat penting supaya kita hilangkan keangkuhan, kesombongan, keegoan, supaya kita sadar diri, tahu diuntung, sadar diri bahwa kita akan mati menghadap Allah. Yang akan kita bawa hanyalah amal. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini pun menjadi amal soleh, insyaallah. Amin.